Shalom, selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Sri Kandi di edisi bulan Maret tahun 2026. Kami berharap Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan, sehat, dan tetap dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, akhir bulan ini kita masih dalam masa menjelang Paskah. Tentunya kita perlu mempersiapkan hati kita. Dan Sapaan Sri Kandi kali ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana makna dari salib dan kemenangan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita belajar akan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu senantiasa Tuhan. Terima kasih karena kami memiliki Tuhan Allah yang baik bagi hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami akan belajar akan firman-Mu Bapa. Biarlah Kau buka hati kami, Kau lembutkan hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh menerima firman-Mu Tuhan masuk dalam hati kami. Dan firman-Mu itu menjadi buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus yang mengajari kami untuk belajar firman hari ini Tuhan. Kami serahkan belajar firman pagi hari ini di tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan belajar firman Tuhan kali ini dengan tema antara salib dan kemenangan. Yang kita akan ambil dalam firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 5. Akan saya bacakan. Firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 5, demikian bunyinya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-muridnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, menjelang Paskah adalah momen yang sangat tepat untuk menenangkan diri di tengah hiruk-pikuk dunia. Ini adalah waktu bagi kita untuk melakukan navigasi batin, melihat sejauh mana kita telah berjalan, dan mempersiapkan hati menyambut kemenangan iman. Paskah bukan sekedar perayaan telur warna-warni atau libur Paskah. Paskah dimulai dengan sebuah pengorbanan yang sunyi. Sebelum ada sorak-sorai Kristus telah bangkit, ada momen keheningan di Bukit Golgota. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari bacaan kini kita diingatkan bahwa di balik salib ada kemenangan, ada pengharapan mutlak bagi orang percaya melalui Yesus Kristus. Mari kita simak perenungan pada hari ini, bagaimana kita bisa mengerti benar makna salib dan kemenangan bagi orang percaya. Poin yang pertama yang akan kita pelajari adalah berhenti sejenak di bawah bayang-bayang salib. Berhenti sejenak di bawah bayang-bayang salib adalah suatu undangan untuk masuk ke dalam keheningan yang jujur. Di tengah kehidupan yang menuntut kita untuk terus berlari, berprestasi, harus menjadi kuat, mari kita sejenak berhenti. Bayang-bayang sering diartikan sebagai tempat perlindungan dari panasnya beban hidup. Berhenti di bawah salib berarti membawa hiruk-pikuk dunia, kelelahan, kegagalan, dan kekhawatiran kepada Yesus.
Di bawah bayang-bayang salib, semua hal itu luruh. Salib adalah tempat di mana kita tidak perlu berpura-pura kuat. Saat kita berhenti di bawah salib, kita diingatkan tentang apa yang paling berharga, yaitu kasih Allah yang tanpa syarat. Ini membantu kita menyadari bahwa nilai diri kita bukan dari apa yang kita capai, tapi dari apa yang Kristus lakukan bagi kita. Kita sadar bahwa beban terbesar kita sudah diselesaikan oleh Tuhan. Salib secara visual adalah lambang penderitaan, namun secara rohani adalah lambang kemenangan. Dengan berhenti sejenak di sana, kita belajar bahwa penderitaan yang kita alami saat ini bukanlah akhir. Ada kekuatan supranatural yang mengalir di saat kita berserah pada kuasa salib. Ini adalah momen yang jujur di hadapan Tuhan untuk meminta petunjuknya dan membiarkan kasih-Nya memulihkan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam bayang-bayang salib, suara bising dunia meredup. Kita diingatkan bahwa kasih yang sejati tidak berteriak untuk mencari perhatian. Ia membuktikan diri melalui tindakan yang diam namun dahsyat. Poin yang kedua adalah ada kekuatan dalam kerentanan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di mata dunia kerentanan dianggap sebagai kelemahan. Tetapi di mata Tuhan itu adalah pintu masuk kuasa-Nya. Di kayu salib kita melihat sisi paling rentan dari Sang Ilahi. Hal ini mengajarkan kita bahwa menjadi kuat tidak selalu berarti tanpa luka. Justru melalui luka-luka itu, kesembuhan dan pengampunan mengalir. Seperti tertulis dalam Yesaya 53 ayat 5. Dikatakan demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jika kita merasa kuat dan mampu melakukannya segalanya sendiri, kita cenderung tidak mengandalkan Tuhan. Kerentanan yaitu mengakui bahwa kita terbatas, bisa terluka, dan butuh bantuan. Justru dari kerentanan kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Luka sebagai bukti perjuangan. Seringkali kita menganggap luka, baik itu luka batin, kegagalan, atau rasa sakit, dan lain-lainnya, sebagai tanda kelemahan. Kita mencoba menutupi karena malu. Namun, jika kita melihat peristiwa Paskah, Kristus bangkit tetap memiliki bekas luka di tubuhnya. Luka-luka itu tidak hilang setelah kebangkitan. Luka itu menjadi bukti kemenangan. Menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah jatuh atau tidak pernah hancur. Menjadi kuat berarti kita memiliki keberanian untuk bangkit kembali bersama luka-luka itu, menjadikannya bagian dari kesaksian hidup kita. Ada sebuah seni di Jepang bernama Kitsugi, di mana tembikar yang pecah disambung kembali menggunakan emas. Tembikar adalah barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk dan kemudian dibakar akan menjadi keras. Tembikar yang pecah ini akan disambung kembali dengan emas. Dan hasilnya barang tersebut menjadi lebih berharga dan lebih indah daripada sebelumnya. Justru karena garis-garis retakannya itu terlihat jelas. Begitu juga dengan jiwa kita. Tuhan tidak membuang kita saat kita pecah. Dia menyatukan kembali kepingan hidup kita dengan kasih-Nya. Kekuatan kita tidak terletak pada kesempurnaan yang mulus, melainkan pada bagaimana kasih Tuhan bekerja melalui retakan-retakan hidup kita. Hanya orang yang pernah terluka yang bisa benar-benar berempati dengan mereka yang sedang menderita. Luka kita jika diserahkan kepada Tuhan
bisa menjadi sumber penghiburan bagi orang lain. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka, seperti tertulis dalam Mazmur 147 ayat 3. Mari Bapak Ibu, kita bersama merefleksikan diri kita. Terima lukamu. Jangan membenci masa lalumu atau rasa sakit yang pernah kamu alami. Katakan pada dirimu sendiri, luka ini adalah bukti bahwa aku telah berjuang dan aku masih berdiri di sini. Serahkanlah retakannya. Bagian mana dari hatimu yang saat ini terasa pecah? Izinkanlah Tuhan menyatukan kembali dengan emas kasih-Nya. Jadilah saluran. Bagaimana pengalaman pahitmu di masa lalu bisa kamu gunakan untuk menguatkan teman atau anggota keluarga yang sedang mengalami hal serupa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, poin yang ketiga adalah pengharapan yang tidak pernah mati. Pengharapan yang tidak pernah mati adalah jangkar bagi jiwa manusia. Dalam iman, pengharapan ini bukan sekadar keinginan. Seperti semoga tidak hujan, semoga diterima, semoga naik jabatan, semoga diberi uang, dan lain-lain. Melainkan sebuah kepastian yang didasarkan pada karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Paskah adalah bukti konkret bahwa kegelapan tidak pernah memiliki kata terakhir. Seberat apapun beban yang kita bawa, baik itu kegagalan, rasa kehilangan, atau ketidakpastian masa depan, dan lain-lain, selalu ada hari ketiga yang menanti. Batu yang tertutup kubur pun bisa terguling, apalagi masalah-masalah hidup kita. Bayangkan perasaan para murid pada hari Sabtu setelah penyaliban. Bagi mereka semuanya sudah berakhir. Guru mereka wafat, mimpi mereka hancur, dan pintu kubur tertutup rapat oleh batu besar. Seringkali hidup kita terasa seperti hari Sabtu itu. Doa yang belum dijawab, jalan buntu dalam pekerjaan, masalah keluarga yang tak kunjung selesai, atau kesedihan yang terasa permanen. Namun, Paskah mengajarkan kita bahwa batu yang paling berat pun bisa terguling. Pengharapan pada Kristus tidak berdasarkan pada situasi yang terlihat baik, melainkan pada janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Pengharapan bukan sekadar optimisme. Optimisme berkata, semua akan baik-baik saja berdasarkan perkiraan manusia. Namun pengharapan berkata, Tuhan ada bersamaku. Bahkan saat semuanya terlihat hancur. Optimisme biasanya tergantung pada situasi. Misalnya saya optimis karena punya uang, punya kesehatan, punya kekuasaan. Jika situasi buruk, optimisme akan hilang. Namun pengharapan tetap ada bahkan saat situasi hancur. Ini adalah kekuatan untuk percaya di tengah malam yang gelap. Karena kita tahu, fajar pasti akan tiba. Pengharapan yang tidak pernah mati lahir dari sebuah kepastian bahwa maut telah dikalahkan. Jika maut saja bisa ditaklukkan, maka tidak ada masalah dalam hidupmu yang terlalu besar baginya. Pengharapan adalah jangkar bagi jiwa yang membuat kita tetap tegak di tengah badai. Bertumbuh dalam kegelapan, seperti benih yang harus terkubur dalam tanah yang gelap. Sebelum tumbuh menjadi pohon yang kuat, seringkali pengharapan kita ditempa dari masa-masa yang sulit. Jangan takut pada masa gelap dalam hidupmu. Di sanalah akar imanmu sedang bertumbuh jauh ke dalam. Bersiap untuk munculkan tunas baru lebih kuat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kiranya persiapan Paskah tahun ini bukan hanya sekedar rutinitas gerejawi, melainkan sebuah transformasi hati di mana salib dan kemenangan adalah satu paket yang tidak dapat terpisahkan.
Salib bukan sekadar lambang penderitaan, melainkan senjata yang membawa kita kepada kemenangan kelak. Selamat mempersiapkan hati menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita akan tutup dalam doa dan ucapan syukur. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh mendengar akan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tertanam dalam hati kami dan menjadi buah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kehidupan kami. Engkau rela mati bagi hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang bersujud di bawah bayang-bayang salib-Mu. Biarlah pengorbanan-Mu menjadi perisaiku dan kasih-Mu menjadi tempat naunganku yang teduh. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak membuangku saat aku hancur. Ajarlah aku untuk melihat keindahan di balik luka-lukaku. Jadikan aku kuat bukan karena aku tidak pernah jatuh, tapi karena Engkau selalu menopangku saat aku bangkit. Terima kasih Tuhan atas renungan hari ini yang menghidupkan kembali semangatku. Saat aku merasa lelah dan ingin menyerah, ingatkanlah aku akan kubur yang kosong. Biarlah pengharapan yang tidak pernah mati ini menjadi kekuatanku untuk melangkah maju hari demi hari. Tuhan Yesus, biarlah renungan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi iman kami di masa Paskah ini. Kami nyerahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah Sapaan Sri Kandi pada hari ini. Kiranya Sapaan Sri Kandi ini menjadi berkat bagi kehidupan kita semuanya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di Sapaan Sri Kandi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.